Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Tafakur dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tafsir ulama Nusantara yang berjudul Mengenal Tafsir Marah Labid karya Imam Nawawi Al-Bantani. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu mengenal Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Beliau lahir di desa Tanara, kampung Tanara, sebuah desa kecil berkecamatan Tirtayasa. Kalau sekarang tuh kecamatan Tanara. Beliau lahir sekitar tahun 1813 Masehi. Beliau adalah ulama Nusantara yang terkenal karena karyanya yang bernama Tafsir Marah Labid ini. Ayahnya yang bernama Umar bin Arabi Al-Bantani merupakan seorang ulama lokal di Banten. Beliau juga merupakan seorang ulama yang pertama membangun pondok pesantren di daerah tersebut. Nah, dari ayahnya lah Syekh Nawawi Al-Bantani ini mendapatkan ilmu, khususnya ilmu agama berupa bahasa Arab, tauhid, fikih, dan juga tafsir. Pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi Al-Bantani ini melakukan perjalanan ke kota suci Mekah. Beliau menunaikan ibadah haji dan juga menuntut ilmu. Setelah beberapa tahun beliau di Mekah, beliau kembali ke Indonesia, ke tanah air untuk melakukan dakwah dan juga memberikan pelajaran pada masyarakat. Akan tetapi Syekh Nawawi Al-Bantani ini tidak cukup lama di tanah air karena ada beberapa hal yang mengakibatkan beliau kembali lagi ke Mekah. Salah satu hal yang mengakibatkannya itu pada saat Syekh Nawawi Al-Bantani ini kembali ke tanah air, penjajah Belanda di daerah Banten tersebut sangat ketat. Pada situasi tersebut, ulama yang berpengaruh selalu diawasi dan juga dicurigai. Takutnya dakwah mereka bisa dianggap memicu perlawanan rakyat. Dalam kondisi tersebut, Syekh Nawawi Al-Bantani kembali ke Mekah karena di daerahnya sendiri ini tidak leluasa untuk berdakwah. Setelah beliau kembali ke Mekah, menetap di Mekah hingga akhir hayatnya. Selanjutnya yaitu mengenai tentang tafsir. Nama lengkapnya adalah Marah Labid li Kasfi Ma'nal Quran Al-Majid, dan sering juga disebut dengan Tafsir Munir. Kemudian kitab ini bertujuan untuk membuka atau menjelaskan makna Al-Quran dengan bahasa yang jelas dan juga rinci agar mudah dipahami oleh para pelajar. Kemudian bahasa ditulis dalam bahasa Arab. Walaupun penulisannya ulama Nusantara, kitab ini menggunakan bahasa Arab agar bisa dipelajari oleh ulama di dunia Islam, di seluruh dunia Islam, terutama di Mekah karena tempat Syekh Nawawi Al-Bantani membuat tafsir tersebut. Kemudian jumlah jilid tafsir Marah Labid yaitu ada 2 jilid. Yang pertama itu
jilid 1 dari surat Al-Fatihah sampai ke pertengahan Al-Quran. Kemudian jilid 2 dari pertengahan Al-Quran sampai ke surat An-Nas. Penyusunan ini mengikuti urutan mushaf. Kemudian corak dan metode tafsir. Tafsir Marhul Labid ini menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu menafsirkan ayat per ayat secara berurutan. Kemudian menggabungkan tafsir bil ma'thur, yaitu riwayat hadis sahabat, dan juga tafsir bil ra'yi, penjelasan rasional yang sesuai syariat. Kedudukan tafsir Nusantara terkenal. Kitab ini termasuk tafsir yang terkenal dari ulama Nusantara karena ditulis oleh ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram. Kemudian dipelajari di banyak pondok pesantren di berbagai daerah sampai sekarang. Dan juga menjadi rujukan tafsir klasik yang mudah dipahami. Masuk ke latar belakang penulisan tafsir Marhul Labid. Tafsir ini ditulis untuk membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran secara lebih sistematis dan mudah dipahami, khususnya untuk para pelajar. Menariknya, penulisan ini dilatar belakangi oleh permintaan dari teman-teman beliau atau masyarakat setempat pada waktu itu. Pada awalnya, Syekh Nawawi Al-Bantani ini sempat merasa ragu dan sangat berhati-hati dalam menulis tafsir. Hal ini karena ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan akalnya, maka dia telah melakukan kesalahan sekalipun benar tafsirnya. Nah, akhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini tetap menulis tafsir ini dengan berpegang pada rujukan kitab-kitab klasik, sehingga tafsir ini tetap kuat secara keilmuan dan tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi. Masuk ke metode tafsir, yaitu ada 3 poin. Yang pertama tahlili, yang kedua ijmali, dan yang ketiga yaitu muqarron. Metode tahlili itu adalah menafsirkan Al-Quran secara beruntutan, ayat demi ayat dengan pembahasan yang detail. Ayat ini ditafsirkan dalam tafsir Marhul Labid ini, ayat ditafsirkan sesuai urutan dari surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dan juga dijelaskan makna katanya, kandungan ayatnya, kadang ada asbabun nuzulnya, dan juga hukum fikihnya. Kemudian metode ijmali, yaitu menafsirkan ayat secara ringkas, penjelasan yang sering singkat, padat, dan juga langsung ke inti, tidak bertele-tele atau panjang seperti tafsir yang lainnya, tafsir besar yang lainnya. Dan juga metode ijmali ini cocok untuk pemula, khusus pelajar. Kemudian muqarron, yaitu membandingkan pendapat ulama atau tafsir satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 6, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Dalam Marhul Labid ini ada pendapat ulama sebagai menyatakan ayat ini umum untuk semua kafir. Sebagian lain membatasi pada kafir tertentu yang sudah jelas kafir hatinya. Syekh Nawawi kemudian lebih condong pada pendapat yang pertama. Ini disebut muqarron karena ada perbandingan pendapat ulama, lalu dipilih yang paling kuat pendapat tersebut. Kemudian masuk ke corak tafsir Marhul Labid. Dalam tafsir Marhul Labid terdapat beberapa corak penafsir yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu corak tafsir Al-Quran dan hadis, menjelaskan ayat Al-Quran dengan merujuk ayat lain yang berkaitan serta menggunakan hadis Nabi sebagai penjelas utama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa makna Al-Quran dipahami berdasarkan sumber wahyu, bukan sekadar pendapat pribadi. Kemudian yang kedua yaitu terdapat corak pemikiran ulama, yaitu ketika beliau mengutip dan merujuk pendapat para ulama tafsir terdahulu, beliau juga sering membandingkan
beberapa pendapat tersebut lalu memilih yang paling kuat pendapatnya. Kemudian yang ketiga, pembahasan corak fikih hukum Islam. Corak fikih hukum Islam tampak jelas ketika beliau membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syariat. Dari ayat tersebut, beliau menjelaskan ketentuan hal haram, wajib, sunnah, serta terkadang menguraikan perbedaan pendapat di antara mazhab fikih. Yang keempat yaitu corak akidah atau tauhid, muncul ketika beliau menegaskan prinsip keimanan, terutama tentang keesaan Allah, dan dalam bagian ini juga rukun iman serta penegasan untuk menjauhi segala bentuk syirik atau keyakinan yang menyimpang. Dan yang terakhir, yang nomor 5, yaitu terdapat corak tasawuf yang menekankan aspek spiritual dan penyucian hati. Dalam corak ini Syekh Nawawi mengarahkan pembaca untuk memperbaiki akhlak, meningkatkan keikhlasan, serta memahami makna batin dari ayat-ayat Al-Quran agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian contoh tafsir Marah Labid dalam surah Al-Kafirun. Surah ini juga disebut surah Al-Munabadah, pemutus hubungan, atau Al-Mu'abadah, tentang ibadah, dan disebut juga surah Al-Ikhlas, yaitu memurnikan ibadah, serta surat Al-Muqassisah, yaitu yang membersihkan dan dari kemunafikan. Jumlahnya 6 ayat, 26 kata, dan 74 huruf. Kemudian keistimewaan tafsir Marah Labid. Keistimewaannya yaitu penjelasan singkat dan juga padat. Dari isi kitabnya terlihat Syekh Nawawi menafsirkan ayat dengan ungkapan ringkas, ijmali, tetapi langsung pada inti makna. Contoh dalam kitabnya yaitu saat menafsirkan ayat, beliau sering hanya menjelaskan makna pokoknya saja tanpa panjang lebar, namun tetap jelas. Keistimewaannya yaitu mudah dipahami oleh pelajar dan santri, dan juga tidak bertele-tele, tidak panjang penjelasannya. Kemudian menggabungkan tafsir riwayat dan akal. Dalam tafsir Marah Labid ini ada riwayat dari sahabat, tabi'in, dan hadis, itu bil ma'thur. Kemudian disertai penjelasan makna biroi. Keistimewaannya yaitu seimbang antara dalil dan pemahaman, tidak hanya cerita tapi juga penjelasan. Kemudian memuat asbabun nuzul. Sering dijelaskan sebab turunnya ayat, seperti pada surat Al-Kafirun, kisah tawaran kompromi Quraisy. Keistimewaannya yaitu membantu memahami konteks ayat secara historis. Kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan makna lugawi. Dalam tafsirnya Syekh Nawawi sering menjelaskan arti kata penting dalam ayat. Contohnya penjelasan makna kata la budu, tidak akan menyembah sekarang dan akan datang. Keistimewaannya yaitu memudahkan memahami bahasa Al-Quran. Kesimpulannya yaitu tafsir Marah Labid ini merupakan karya ulama Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, yang menggunakan metode tahlili ayat per ayat. Tafsir ini menggabungkan dalil Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama sehingga menghasilkan penafsiran yang lengkap dan mudah dipahami. Karena itu tafsir ini masih relevan digunakan hingga sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.